Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Sairunisa Febriani sebagai moderator yang akan memandu presentasi dengan tema algoritma kriptografi klasik Caesar Hypertext yang beranggotakan pertama Taufik Arliando, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Nur Afika, yang keempat Rati Kartika Dewi dari kelas IF 8SB Universitas Bina Dharma Palembang. Langsung saja ke materi yang akan dipresentasikan oleh Nur Afika. Algoritma kriptografi atau cipher yang digunakan saat itu dinamakan juga algoritma klasik adalah berbasis karakter, yaitu enskripsi dan deskripsi dilakukan pada setiap karakter pesan. Semua algoritma klasik termasuk ke dalam sistem kriptografi simetris dan digunakan jauh sebelum kriptografi kunci publik ditemukan. Kriptografi klasik memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berbasis karakter. Kedua, menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer. Ketiga, termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Tiga alasan mempelajari algoritma klasik, yaitu memahami konsep dasar kriptografi, dua, dasar algoritma kriptografi modern, dan terakhir memahami kelemahan sistem kode. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Rati Kartika Dewi. Baiklah, berikutnya macam-macam kriptografi klasik pada dasarnya. Algoritma kriptografi klasik dapat dikelompokkan ke dalam dua macam cipher, yaitu satu, cipher substitusi atau substitution cipher. Di dalam cipher substitusi, setiap unit plain text diganti dengan satu unit shifter text. Satu unit di sini berarti satu huruf. Pasangan huruf atau dikelompokkan lebih dari dua huruf. Algoritma substitusi tertua yang diketahui adalah Caesar shifter yang digunakan oleh Kaisar Romawi, Julius Caesar, sehingga dinamakan juga Caesar cipher untuk mengirimkan pesan yang dikirimkan kepada gubernurnya. 2. Cipher transposisi. Pada cipher transposisi, huruf-huruf di dalam plain text tetap saja, hanya saja urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi atau pengacakan. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Metode penyandian ini dinamakan Caesar cipher setelah digunakan Julius Caesar untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Dalam kriptografi, Caesar cipher dikenal dengan beberapa nama seperti chip cipher, Caesar code, atau Caesar shift. Caesar cipher merupakan teknik enkripsi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Cipher ini berjenis cipher substitusi, di mana setiap huruf dan pada plain text-nya diganti dengan huruf lain yang tetap di posisi alfabet. Misalnya diketahui bahwa pergeseran 3, maka huruf A akan digantikan oleh huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan seterusnya, seperti yang terletak pada gambar berikut. Transportasi Caesar cipher ini dapat direpresentasikan dengan menyelaraskan plain text dengan cipher text ke kiri atau ke kanan, sebanyak jumlah pergeseran yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan jumlah pergeseran sebanyak 3. Plain text ABC sampai dengan Z di cipher text D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ABC. Untuk membaca pesan yang dienkripsi, penerima dapat menyelaraskan huruf cipher text yang diterima dengan plain text yang tepat berada di atasnya. Sebagai contoh, deskripsinya sebagai berikut. Cipher text F, H, P, L, D, P, L, Q, D, U, I, D, P, L, R, Q, D, O, P, D, W, H, P, D, W, L, N, D,
dan plain text-nya Seminar Nasional Matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Proses enkripsi pada Caesar cipher dapat direferensikan menggunakan operator aritmatika modulo 26. Setelah sebelumnya, setiap huruf ditransformasi ke dalam angka, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan Z 5. Maka, Caesar cipher dirumuskan sebagai berikut. Proses enkripsi suatu huruf X dengan pergeseran N dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Enkripsi C sama dengan E dalam kurung P sama dengan P plus 5 plus mod 26 sama dengan 1, yaitu A. Deskripsi P sama dengan D sama dengan C. C min 5 mod 26 dengan 2B. Jika pergeseran huruf sebanyak X, maka dapat dijadikan dalam persamaan 3 dan 4. C sama dengan EP sama dengan P tambah X mod 26, 3. Kalau 3 ini C. A, B, C, D. P sama dengan D dalam kurung C sama dengan C min X mod 26 sama dengan 4. 4 berarti E. Next. Dengan C adalah ciphertext, P adalah plain text, X adalah kunci rahasia, E sama P adalah enkripsi, dan D, C adalah deskripsi. Untuk lebih menyulitkan kriptanalis, dapat digunakan perkalian dengan N. N adalah bilangan ganjil pada plain text. Ini dijelaskan pada persamaan 5 dan 6. C ini plainnya ya, plain cipher. P sama dengan N dikali P tambah X mod 26, hasilnya sama dengan 5. Dan plain text-nya D sama dengan C min X dibagi N mod 26 sama 6. Dengan N sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Tidak berlaku dengan N, adalah bilangan negatif, karena akan menghasilkan huruf yang sama pada enkripsi. Kelemahan dari Caesar cipher adalah dapat dipecahkan dengan cara brute force attack, suatu bentuk serangan yang dilakukan dengan mencoba-coba berbagai kemungkinan untuk menemukan kunci. Bisa juga menggunakan exhaustive key search dengan jumlah kunci yang sangat sedikit, hanya ada 26 kunci. Baiklah, itu saja. Next. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.